Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Bidayatul Hidayah di bab yang kedua tentang menjauhi larangan Allah. Dalam bab ini Imam Al-Ghazali mengawali dengan menyampaikan bahwa sejatinya dalam perkara agama itu ada dua perkara yang utama. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah dan yang kedua adalah menjauhi larangan. Namun menurut Imam Al-Ghazali menjalankan perintah itu jauh lebih mudah dibandingkan menjauhi larangan Allah. Karena menjalankan perintah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja orang bisa menjalankan perintah Allah, tetapi menjauhi larangan Allah tidak semua orang mampu. Untuk menjauhi larangan Allah itu dibutuhkan kesungguhan dan hanya orang-orang beriman yang mampu atau yang bisa menjauhi larangan Allah. Sebagaimana dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu." Seorang orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan kejelekan dan keburukan, dan orang yang benar-benar seorang pejuang ialah mereka yang meninggalkan atau memerangi hawa nafsunya. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyampaikan bahwa kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu pastinya menggunakan anggota badan atau anggota tubuh, yang mana bahwa anggota tubuh atau anggota badan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anggota tubuh ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita jaga dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Minimal adalah memimpin diri sendiri. Dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita memimpin anggota tubuh kita. Jadi ibarat sebuah kerajaan, maka kita ini adalah raja dan anggota tubuh ini adalah rakyatnya, atau orang yang akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Maka kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Tangan untuk apa kita gunakan, kaki untuk apa kita gunakan, mata untuk apa kita gunakan, telinga untuk apa kita gunakan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil kiamah. Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa dalam menjauhi larangan Allah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama menjauhi larangan Allah secara lahiriah, kemudian yang kedua menjauhi larangan Allah secara batiniah. Adapun menjauhi larangan Allah secara lahiriah yang dimaksud adalah perkara-perkara yang lahir, yang zahir, yang tampak kasat mata, yang bisa dilihat oleh mata. Nah, menjauhi larangan Allah secara lahiriah ini kemudian dibagi menjadi bukan dibagi, tapi untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terkait dengan anggota badan kita yang zahir, yang lahir, yang tampak, yaitu ada 7 anggota yang berpotensi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Imam Al-Ghazali. Ketujuh anggota tersebut adalah mata, lisan atau mulut, kemudian telinga, kemudian perut, kemudian kemaluan, kedua tangan dan kedua kaki. Itu adalah 7 anggota yang berpotensi untuk melakukan maksiat, dan oleh Imam Al-Ghazali kita diberikan nasihat untuk menjaga ketujuh anggota tersebut dan menjauhi larangan Allah, yaitu dengan cara menjauhi larangan Allah karena dari ketujuh anggota badan itu bisa berpotensi untuk melakukan maksiat. Apa saja maksiatnya? Pertama adalah mata. Mata adalah salah satu nikmat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat keindahan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan mata kita bisa menikmati hidup ini. Maka mata merupakan nikmat yang besar, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seandainya ditukar berapa duit, berapa uang pun kita tidak akan menukarnya.
karena mata karunia atau mahal tak terbilang harganya, nikmat mata. Dan mata ini bisa berpotensi untuk melakukan maksiat, apa saja maksiatnya: memandang aurat yang bukan muhrimnya, dan masih banyak lagi mata dari maksiat mata, terutama yang digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik atau yang buruk. Maka itu semua berpotensi untuk melakukan maksiat. Ketika kita tidak mampu menjaga mata, maka kita tergolong atau telah melakukan pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar laki-laki itu ghaddul basar, yaitu merundukkan atau menjaga pandangan. Sedangkan untuk perempuan itu perintahnya adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Sehingga kalau yang laki-laki menjaga pandangan, maka yang perempuan menutup aurat. Sehingga bisa saling menjaga ini ceritanya. Kemudian yang kedua adalah telinga. Maksiat dari telinga itu yaitu mendengarkan hal-hal yang tidak baik, baik itu mendengarkan dusta, kebohongan, atau mendengarkan ghibah, fitnah, dan lain sebagainya. Karena telinga itu baiknya digunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan hadis Rasulullah, dan mendengarkan nasihat para ulama, para guru. Tentunya mendengarkan kalimat atau perkataan yang baik, bukan mendengarkan kalimat atau perkataan yang buruk, atau didengarkan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kita disuruh untuk menjaga telinga kita dari perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu adalah lisan. Dari lisan ini banyak sekali maksiat yang bisa dilakukan, mulai dari berdusta, berbohong, mengatakan aib, keburukan orang lain, berkata yang tidak baik, berkata yang buruk, berkata yang tidak benar, memfitnah, menggunjing, dan lain sebagainya. Jadi lisan ini yang paling berbahaya sebenarnya dari semua anggota tubuh yang ada. Lisan yang paling berbahaya, karena dari lisan ini banyak sekali kejahatan atau perbuatan keji yang bisa dilakukan. Maka dalam kalimat itu, dalam bahasa Arab dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu terletak kepada kemampuan ia dalam menjaga lisannya. Kemudian yang keempat itu adalah perut. Apa yang maksiat yang harus kita hindari dari perut? Yaitu menghindari kekenyangan. Jadi kekenyangan itu tidak diperbolehkan. Orang yang selalu mengenyangkan perut, bahkan jika mengisi perut itu dengan perkara-perkara yang diharamkan, maka itu bisa membahayakan untuk dirinya. Karena orang yang terlalu kenyang atau orang yang selalu kenyang itu bisa menyebabkan hatinya mati. Orang yang mati hatinya, keras hatinya, tidak akan mudah untuk menerima nasihat, akan selalu menolak nasihat, dan akan lalai dalam mengingat Allah, dan suka atau tidak akan berat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena perut. Dan perut itu merupakan pintu syahwat atau pintu hawa nafsu yang besar. Sehingga karena perut yang kekenyangan ini, maka datanglah nafsu syahwat atau maksiat yang disebabkan syahwat itu sendiri. Maka kita diperintahkan untuk menjaga perut dari perkara-perkara yang haram, menjaga perut dari makanan dan minuman yang haram, dan menjaga perut dari kekenyangan. Kemudian yang kelima adalah kemaluan. Apa saja maksiat dari kemaluan itu banyak juga macamnya, termasuk dalam berzina atau berhubungan dengan orang lain yang di luar pernikahan atau yang belum halal baginya. Maka itu menjadi maksiat baginya. Maka diperintahkan kita untuk menjaga kemaluan, menjaga kemaluan dari perbuatan atau perkara-perkara yang dapat menghinakan dan menjerumuskan kepada perbuatan yang tidak baik dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah kedua tangan. Kedua tangan tentunya, tangan ini merupakan sebuah kekuatan dari anggota tubuh untuk bisa menggenggam, mengambil, dan melakukan banyak hal. Dengan tangan seseorang bisa membantu dan menolong. Dengan tangan seseorang bisa melukai, bahkan membunuh, dan lain sebagainya. Maka tangan ini dipergunakan untuk apa? Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.
Maka perintahnya adalah menjaga tangan dari perkara-perkara yang dapat membahayakan, dan baiknya tangan ini digunakan untuk membantu dan menolong orang lain atau digunakan untuk menjaga diri, karena hal itu jauh lebih baik daripada melakukan atau berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Kemudian yang ketujuh adalah kedua kaki. Apakah maksiat dari kedua kaki? Dari maksiat dari kedua kaki ini akan ditanyakan tentunya kemana kaki ini digunakan untuk melangkah. Apakah lebih banyak kepada tempat maksiat atau pergi ke tempat yang baik, baik itu ke masjid atau ke majelis ta'lim. Nanti akan dipertanyakan, dan kelak di yaumil qiyamah mereka semua baik tangan maupun kaki dan anggota tubuh yang lainnya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara, lisan pun berbicara, dan kita nanti tidak akan bisa memberikan kesaksian. Yang memberikan kesaksian adalah anggota tubuh kita semuanya. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk menjaga anggota tubuh ini dari perkara-perkara yang menjerumuskan kita kepada perbuatan yang tidak baik, atau dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, itulah 7 anggota tubuh yang berpotensi untuk melakukan maksiat, yang kemudian dalam kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali dikatakan ini termasuk bagian dari perkara atau menjauhi larangan Allah secara lahiriah. Kita diperintahkan untuk menguatkan diri atau menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat-maksiat dengan ketujuh anggota badan tersebut. Karena bila kita melakukan maksiat tersebut, maka kita akan tergolong orang yang kufur terhadap nikmat Allah, dan tergolong orang yang akan mendapatkan balasan atau siksa yang sangat pedih, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. 7 pintu neraka yang kemudian disiapkan juga untuk mereka yang melakukan 7 kemaksiatan dengan 7 anggota tubuh tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat kita untuk menjaga diri, khususnya menjaga diri kita untuk lebih hati-hati dalam memaksimalkan dan menggunakan 7 anggota tubuh kita tersebut, dan bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk pembahasan menjauhi larangan Allah secara batiniah di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.